Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Islamic Education Lesson with Sir Iqbal. Okay, hello everyone. I am Sir Iqbal, and now I want to explain to you, and we will learn about ibadah kurban. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik memahami ketentuan ibadah kurban dalam ajaran Islam. Peserta didik memahami syarat tata cara ibadah kurban dalam ajaran Islam dengan benar. Terakhir, peserta didik diharapkan mampu memahami hikmah pelaksanaan ibadah kurban. Oke, happy watching for our lesson. Apa itu kurban? Pengertian kurban secara bahasa berasal dari kata qarraba yuqarribu, yang artinya mendekat. Secara istilah, kurban adalah penyembelihan hewan pada hari raya Idul Adha, yakni pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik adalah di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang mana Zulhijjah adalah bulan ke-12 dari kalender Hijriah. Sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban dilakukan sebagai peringatan atas peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam yang mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, sebagai perintah Allah yang kemudian diganti dengan seekor domba. Dari pengertian ini kita pahami bahwa kurban itu dilaksanakan pada 3 hari ini, yakni di 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Perlu diingat, di 3 hari ini aja ya. Selain 3 hari ini, berarti kita bisa katakan bahwa itu bukanlah ibadah kurban. Perlu diingat ya. Oke, selanjutnya adalah ketentuan dan syarat-syarat hewan kurban. Itu apa aja sih, Sir? Nah, syarat-syarat hewan yang bisa digunakan untuk kurban, ketentuannya adalah hewan ternak ya, yakni bisa kambing, bisa domba, bisa sapi, ataupun unta. Dan hewan-hewan itu tadi ada ketentuan umurnya dan harus cukup umur. Misalkan contoh, kalau kambing atau domba, minimal hewan tersebut sudah 1 tahun. Sedangkan kalau sapi, ketentuannya adalah minimal 2 tahun. Yang ketiga, unta minimal 5 tahun. Jadi, ketentuan ini harus kita pahami dan kita perhatikan sebelum kita memilih untuk hewan kurban kita. Selanjutnya, hewan-hewan tadi itu dengan syaratnya tentu harus sehat dan tidak cacat, apalagi pincang. Dan tidak boleh ada cacat-cacat seperti buta, terlalu kurus. Untuk itulah kita harus memberikan yang terbaik untuk hewan kurban kita. Oke, selanjutnya tata cara pelaksanaan kurban. Tata cara pelaksanaan kurban, yakni pertama kita harus berniat karena Allah. Perlu diingat ya, berniat kurban itu karena Allah, bukan untuk pamer ataupun tujuan lain-lainnya. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Kalau pamer dan karena tujuan lainnya tuh ya percuma kita beli hewan kurban mahal-mahal kok tujuannya bukan karena Allah, akan sia-sia aja ya. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaannya seperti yang Sir udah tekankan tadi, harus pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik di 11, 12, dan 13 ya. Perlu diingat 3 hari ini aja harus pelaksanaan kurban. Jadi kita ketika habis sholat Idul Adha, gak apa-apa tuh gak motong di hari tanggal 11 itu ya. Bisa jadi di besoknya boleh, dan besoknya lagi juga boleh. Yang penting di 3 hari ini tuh ya. Dan ketika menyembelih, syarat yang sama ibadah kurban ini dengan pada umumnya. Seperti ketika mau menyembelih, kita harus menggunakan alat yang tajam, disertai dengan pelaksanaannya kita harus dengan basmalah dan memotong 3 saluran utama dalam hewan itu. Nah, selanjutnya di sini adalah ketentuan pembagian kurban. Yang mana Sir tadi udah bilang bahwa kita tuh kurban kan harus memberikan yang terbaik ya. Nah, di sini ada ketentuannya. Jadi ketika kita kurban kita tidak serta-merta memberikan semuanya untuk kita. Jadi di sini ada ketentuannya, yaitu 1/3. 1/3 pertama untuk keluarga yang berkurban, untuk kita sendiri. 1/3 lainnya itu untuk tetangga atau kerabat kita.
Terus sepertiga lainnya itu untuk fakir miskin. Nah, jadi dalam ibadah kurban ini kita tuh nggak hidup sendiri dan nggak kita makan semuanya untuk kita. Jadi ada ketentuannya ya, perlu diingat. Oleh karena itu inilah kenapa alasannya kita harus membagikan yang terbaik dari sehat hewannya, terus tidak cacat. Itu ya. Oke. Dan pembahasan terakhir adalah hikmah pelaksanaan kurban. Apa sih manfaat hikmah yang kita dapatkan ketika melaksanakan ibadah kurban? Yaitu pertama, ibadah kurban adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah kurban juga meningkatkan kepedulian sosial kita karena dengan berbagi daging kepada mereka yang membutuhkan. Jadi, dari sini aja kita pahami bahwa kurban itu kita memberikan kesempatan untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang nggak pernah makan daging, karena daging itu kan rasanya harganya mahal ya, rasanya enak, harganya mahal. Jadi nggak semua orang loh yang bisa makan daging. Oleh karena itulah kurban ini memberikan kesempatan untuk kita berbagi daging mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, kurban juga merupakan bentuk kita meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana dalam melaksanakan perintah Allah itu nggak ada keraguan sama sekali. Yang terakhir, hikmah pelaksanaan kurban adalah menyucikan jiwa dan memberikan sebagian harta kita, yang mana kali ini adalah konteksnya hewan ternak untuk berkurban dengan cara berkurban. Oke ya. Oke, itu aja pembahasan kita tentang ibadah kurban. Rasanya panjang sekali. Terima kasih. Thank you for attention. Saya minta maaf kalau ada salah. Mohon maaf. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. See you in the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.